Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal TPS kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal dengan trik praktis untuk menyelesaikannya. Dan di akhir video nanti sudah kami siapkan soal sebagai latihan kamu, dikerjakan dan ketik jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Makanya tonton terus video sampai habis biar kamu lebih paham. Oke, langsung kita mulai nomor 1. Oke, kata soal, jika ABCD pada gambar di bawah, oke, ini katanya merupakan sebuah persegi. Disuruh soal ini, tentukanlah panjang daripada AE. Berarti tugas kita tentukan panjang AE. Artinya kalau ketemu soal seperti ini, kita disuruh memutuskan. Kita disuruh memutuskan berapa panjang AE ini dengan pernyataan dengan kedua pernyataan ini. Apakah cukup dengan kedua pernyataan ini? Oke, jadi coba kita lihat. Oke, jadi nanti untuk jawab soal seperti ini kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Oke, sekarang kata soal sini katanya luas daerah, luas daerah segitiga ini AEB adalah 25. Berarti luas segitiga AAB ini katanya 25. Sekarang masih ingat luas segitiga kan? Alas kali tinggi bagi 2. Oke, agar luas ini 25, agar luasnya ini katanya 25, berarti berapalah kita buat sini? Ini pastinya 5 ya. Karena nanti 5 kali 10 bagi 2. Artinya dengan mengetahui luas AEB sama dengan 25, berarti bisa kita tentukan panjang AE. Artinya pernyataan satu saja cukup. Oke, sekarang kita hapus untuk menjawab pernyataan kedua. Katanya pernyataan kedua, katanya panjang dari AE ini sama. Oke, sama dengan panjang daripada FC. Katanya panjang AE ini katanya sama dengan panjang FE. Oke, bisakah kita tentukan panjang yang ini? Ini belum tentu. Oke, karena nggak sama nilai yang ini. Artinya nggak tahu kita berapa nilai ini. Tetapi tadi kalau nilai AE sama dengan ED, oke, ini bisa kita jawab karena ini berbentuk persegi, itu dia. Berarti pernyataan 2 ini tidak cukup, berarti satu saja cukup, 2 tidak, maka jawabannya adalah A, itu dia. Oke, soal nomor 2 katanya jika, ini katanya X tambah Y berbanding X kurang Y sama dengan 11 banding 1. Disuruh soal, tentukanlah nilai yang ini. Oke, jadi gini, ini kan diminta soal perbandingan. Oke, perbandingan juga yang ini. Jadi ingat, andai kan tadi ini nggak perbandingan, ini udah pasti bisa kita tentukan. Karena ini, ingat, ini kan persamaan dua variabel, persamaan cuma satu. Karena diminta perbandingan, ya ini bisa kita jawab. Jadi mulai aja kita tulis seperti ini. X nanti tambah Y berbanding. Ini X kurang Y sama dengan 11 banding 1. Oke, jadi kalau perbandingan ini pikirkan aja bilang yang sederhana. Dijumlahkan 11 dikurangkan 1. Maka dari sini bisa kita peroleh X itu pasti sama dengan 6, Y-nya sama dengan 5. Ini perbandingannya. Oke, berarti ini kalau kita jumlahkan pas perbandingannya 11, kita kurangkan pas perbandingan 1. Ya tinggal kita masukkan kemari. Oke, berarti perbandingannya tinggal kita ganti 5 kali 6, berarti jadi 30. Oke, tambah 3 kali ini jadi 15. Oke, berbanding. Ini kita buat berarti 6 ya. Oke, dikurangkan dengan 2 kali 5 berarti 10. Maka sama dengan ini kan kalau kita jumlah 45 berbanding. Ini kita kurangkan minus 4. Maka perbandingannya pasti minus 45/4. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, nomor yang ketiga. Oke, kata soal sini rata-rata umur dari ABCD ini 5 tahun yang lalu. Oke, 5 tahun yang lalu adalah 45. Kalau 5 tahun yang lalu 45 berarti sekarang, andai kan diminta present sekarang ya. Ini pastinya berarti kita buat pasti tambah ya. Oke, ini 45 tambah 5 ya kalau sekarang kan ini ya. Oke, katanya setelah dimasukkan si X, rata-rata sekarang ini jadi, ini rata-rata gabungan maksudnya karena ada 5 orang ya. Rata-rata gabungannya adalah 49. Yang diminta soal berapakah umur X sekarang? Itu dia. Oke, maka dari sini masih ingat kan teori cepatnya kemarin kita buat kalau di sini misalnya katakanlah X bar gabungan. Oke, di sini kita buat misalnya X bar satunya, di sini kita buat misalnya X bar 2, terserah sebenarnya ya. Oke, di sini kan rata-ratanya ini kita buat 49. Oke, rata-rata awalnya tadi kan ini kan 45 5 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang ini kan 50. Oke, sekarang yang diminta soal di sini. Oke, di sini lihat, ini kan anggotanya ada 4.
ya, ini 1. Oke, sekarang lihat ini berapa selisihnya kemarin, tinggal kita kurangkan aja. Ini kan kurangkan kan 1, ya. Oke, 1 kali 4, ini kan kita peroleh 4. Oke, tinggal dibagi aja. Oke, 4 bagi 1, 4 ya. Oke, ingat kalau kemari dia bertambah, otomatis ke sana kurang. Maka umur X itu bisa langsung kita buat, berarti ini 49 kita kurangkan 4, maka umurnya adalah 45 tahun. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jadi sini nampak langsung dari soal ini ada 4 lingkarannya, 2 yang kecil, 1 yang sedang, 1 yang besar. Oke, jadi dari sini langsung kita baca inti soal. Oke, katanya di sini titik D merupakan pusat lingkaran yang sedang. Oke, ini ya, yang sedang. Oke, katanya di sini ada lagi kata pendekatannya. Oke, dan titik D ini juga merupakan pusat lingkaran yang besar. Itu dia. Oke, tadi yang sedang, sekarang besar. Berarti D ini merupakan pusat lingkaran yang sedang sekaligus yang besar. Oke, baru kata soal di sini ini masing-masing. Oke, diameter. Oke, diameter lingkaran yang kecil itu. Oke, katanya apa? Ini adalah sama dengan jari-jari lingkaran yang besar, sedang. Oke, berarti katanya, oke kita ulang ya. Katanya masing-masing diameter lingkaran kecil ini sama dengan jari-jari lingkaran sedang. Artinya ini berarti luas yang lingkaran kecil ini atau jari-jarinya sama. Oke, berarti coba dari sini kalau seandainya yang ini kita misalkan jari-jarinya misalnya R. Oke, ini R, otomatis ini R. Kata soal tadi diameter ini merupakan jari-jari yang sedang. Berarti ini bisa kita buat langsung jadi 2R. Oke. Yang diminta soal kan katanya luas daerah yang diarsir terhadap lingkaran yang paling besar. Oke, berarti dari sini tugas kita pertama cari dulu luas daerah yang diarsir. Oke, baru nanti bandingkan dengan luas yang besar. Oke, berarti langsung kita mulai. Luas yang arsir, oke, luas yang arsir ini, oke, dari gambar kan jelas bisa kita buat langsung adalah luas lingkaran yang paling besar, oke, dikurangi luas lingkaran yang sedang, saya buat lambangnya S ya, ini besar, baru dikurang 2 kali lingkaran yang kecil. Oke, sekarang kita cari masing-masing luas lingkaran yang besar, yang ini ya, luas lingkaran yang besar ini kan tadi ini pusatnya, berarti ini kemarin jari-jarinya 2R, R, R, berarti 4R. Ingat, luas lingkaran kan VR kuadrat, berarti langsung kita ganti jadi 16 VR pangkat 2 dikurang yang sedang ini pusatnya jari-jarinya 2R, berarti VR kuadrat, berarti sini langsung kita ganti jadi 4 VR kuadrat kurang 2 kali yang kecil jari-jarinya R, berarti langsung kita buat jadi 2 VR kuadrat. Oke, sorry, ini VR kuadrat ya, 2 kali VR kuadrat, berarti ini hasilnya nanti sama dengan 16 kurang 4 kurang 2 10 VR kuadrat. Oke, ini luas yang diarsir. Yang diminta soal kan terhadap luas besar, berarti luas arsir. Oke, ini langsung kita buat ya. Oke, luas arsir dibanding dengan luas lingkaran yang besar, berarti langsung kita buat ini adalah 10 VR kuadrat per yang besarnya tadi kan 16 VR kuadrat, ketepuk tewas sama dengan 10 berbanding 16. Oke, maka jawabannya adalah cantik, itu dia. Oke, nomor yang kelima. Kata soal di sini bandingkanlah Oke, ini kuantitas ya, kuantitas P dan Q dengan menggunakan informasi. Oke, baru katanya informasi yang diberikannya, katanya ini pilihlah salah satu di antara 4 pilihan jawaban di bawah. Oke, sekarang kata soal sini A dan B adalah bilangan bulat. Ini belum tahu kita apakah positif atau negatif ya. Oke, katanya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 3. Andaikanlah nilai ini kita misalkan sama dengan X. Oke, maka dari sini kita peroleh bisa langsung ya. Kita buat sini nanti nilai A itu kan sama dengan ini akar dari X. Berarti di sini udah jelas ya, X yang mungkin lagi negatif ya. Oke, baru sini kita buat B itu sama dengan ini akar pangkat 3 daripada si X. Oke, sekarang dari sini kita pecahkan kejadian yang pertama.
Ini kan bisa pangkat 2, bisa pangkat 3. Berarti kalau kita misalnya ambil X yang pertama, ini misalnya 64. Oke, misalnya sebagai contoh ya. Karena kan tugas kita hanya membandingkan P sama Q. Dari sini kan kita peroleh nilai A itu kan pastinya 8. Ini B-nya pastinya sama dengan 4. Dari sini kita simpulkan bahwa nanti P itu pasti lebih besar daripada Q. Ini yang pertama. Oke, yang kedua, ternyata bisa juga kita ambil X itu sama dengan 1. Dari sini kan kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 1. Ini P sama dengan Q. Tadi kan tugas kita kan memilih salah satu. Rupanya ini karena ada 2 kemungkinannya, ya berarti nggak bisa kita pilih. Maka jawabannya adalah ini ya. Oke, D. Berarti informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu di antara 4-nya. Oke. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun kalau ada adik-adik kami yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan pembahasan video TPA seterusnya ya berbahasa Inggris ya. Bye bye.